Dwi Sasono bukan kriminal, dia bukan penjahat, dan polisi serta BNN harus berhenti memperlakukan pengguna seakan-akan mereka penjahat. Video ini nggak ngomongin Dwi Sasono secara spesifik. Video ini sebenarnya adalah bentuk keresahan dari sesuatu yang udah terjadi berulang-ulang. Seperti yang lu tahu, Dwi, teman gua, seorang aktor yang brilian sekali. Gue ngeliat di depan mata gue mengerjakan sejumlah film, betapa ini orang adalah aktor yang luar biasa. Untuk yang mungkin ingat film Doyok atau Ali Oncom, itu jelas sekali Dwi Sasono sebagai Ali Oncom nyuri semua adegan, semua perhatian yang nonton jatuh ke Ali Oncom. Dan bahkan saking kerennya Dwi Sasono main sebagai Ali Oncom, setelah selesai film, waktu premier, ada temennya Dwi Sasono ngomong sama Dwi Sasono, katanya lu main film ini, kok gak nongol sepanjang film? Gak ngeh kalau Ali Oncom itu Dwi. Orang yang lucu banget. Sepanjang syuting dia mulu yang bikin gue ketawa. Gue berulang kali break karakter adalah karena Dwi Sasono. Salah satu orang paling baik yang gue kenal. Makanya hati gue patah ngelihat dia ditangkap dan diperlakukan seakan-akan penjahat. Posisi gue terhadap ganja ya, itu nggak perlu dijelasin ulang lah ya. Lu udah tahu ini, gue udah ngomongin argumen yang sama berulang-ulang. Udah lah. Kalau lu ngomonginnya nggak apa-apa lah Panji, kan jelas ganja itu menyebabkan ketergantungan. Oke, rokok juga ketergantungan dan kesampingkan itu. Ada kan berbahaya untuk kesehatan. Rokok juga bikin meninggal, itu jelas ada tulisannya di bungkus tapi mesti dijual. Dan argumen-argumen lain gue udah omongin dari tahun 2011 bener, pertama kali gue stand up di Comedy Cafe waktu itu, sampai dengan special gue yang terakhir, gue masih juga ngomongin ganja. Dan gue udah dengar semua argumen lu soal ganja, lu belum dengar semua argumen tentang ganja. Bahkan gue yakin lu belum baca ini, buku pengetahuan ganja pertama di Indonesia yang memuat lebih dari 500 rujukan ilmiah internasional. Karena nasional nggak ada penelitian soal ganja. Jadi kalau misalkan lu emang pengen objektif gitu ya, maksudnya ketidaksukaan lu terhadap ganja adalah sesuatu yang logis ya, maka perkaya diri lu dengan ini. Kalau misalnya lu udah baca ini kemudian lu masih berpendapat bahwa ganja itu nggak beres, ya udah tuh hal lain lagi. Tapi lu kalau belum baca ini, gue nggak tahu deh. Perkaya dulu aja diri lu dengan ilmu. Oke. Nah, si Dwi kan ditangkap karena ganja. Berapa gram? Gue lupa, 1 linting kayaknya maksud gue. Dan yang bikin gue sedih adalah berulang-ulang teman-teman gue, bukan cuman Dwi Sasono, Jeffrey Nichols, Iwa, banyak lah teman-teman gue. Itu udah jelas posisinya mereka ini pemakai. Mereka nggak ngejual. Siapa yang jualan cuma 1 linting gitu? Pedagang macam apa yang cuma jualan 1 linting? Orang kalau jual permen juga 1 toples gitu kan. Mau pakai untuk dirinya sendiri. Pemakai, tapi terus dipertontonkan seakan-akan dia penjahat gitu. Bahwa dia salah, iya. Gue juga nggak mau ngomongin soal dia ditangkap karena menggunakan ganja. Itu udah jelas lah, maksud gue selama di Indonesia pakai ganja adalah ilegal, maka dia pasti ditangkap. Tapi kan kita sepakat ya, maksudnya udah ada undang-undangnya yang membedakan penjual, pengedar dengan pengguna. Penjual atau pengedar di penjara, pengguna ya direhabilitasi, karena dua-duanya beda. Nah, kalau kita sepakat bahwa pengguna ini adalah korban, adalah pesakitan gitu, terus ngapain gitu dipertontonkan jadi kayak sirkus gitu, dipermalukan, buat apa maksud gue?
Biasanya argumen kebanyakan orang itu adalah, Mas Panji mesti tahu mereka adalah public figure, dan mereka harus memberi contoh supaya yang lain pada kapok. Supaya yang lain nggak ngikutin mereka, karena mereka kan adalah idola, mereka adalah artis gitu. Biarin mereka jadi contoh, biar yang lain nggak ikut-ikutan. Saya jujur sama gue, sejak kapan sih itu berhasil? Sejak kapan naruh orang yang memakai pesakitan ini, sejak kapan naruh mereka di depan TV, di depan media, minta maaf, jangan pakai. Sejak kapan itu berhasil membuat orang berhenti pakai narkoba? Sejak kapan? Jujur aja, berhasil nggak? Nggak berhasil, nggak pernah berhasil. Sejak kapan ada billboard gede banget, bahaya, berhenti menggunakan narkoba? Sejak kapan itu berhasil membuat orang berhenti menggunakan narkoba? Sejak kapan? Kasih lihat gue buktinya. Bahwa mempermalukan orang di depan media, ditaruh, nih gue make ganja, tolong jangan diikutin gue, ya, maaf gitu. Sejak kapan itu berhasil membuat orang berhenti? Nggak berhasil kan? Percaya sama gue, dan dia tahu kapan lo mau mulai percaya sama gue, bahwa mereka ditaruh di depan TV untuk ngomong minta maaf, untuk ngomong mengakui mereka menggunakan narkoba, minta maaf. Percaya sama gue bahwa itu adalah bukan cara untuk membuat mereka jera, bukan cara untuk menginspirasi masyarakat untuk tidak melakukan tersebut, bukan untuk menjadi contoh bagi masyarakat. Orang-orang ini ditaruh di situ, di hadapan media, adalah karena mereka diperlakukan sebagai alat kampanye anti narkoba. Teman-teman gue bukan alat kampanye anti narkoba. Brosur, poster lu pakai, itu alat kampanye anti narkoba. Teman-teman gue bukan alat kampanye anti narkoba, pakai alat yang lain. Penyalahgunaan. Kalau narkoba penyalahgunaan oke lah, gue setuju. Karena ada mungkin heroin yang digunakan untuk kebutuhan medis, disalahgunakan gue ngerti. Tapi ganja tuh bukan penyalahgunaan. Kenapa? Karena di Indonesia ganja nggak ada penggunaan yang benar. Nggak ada. Riset nggak bisa, untuk obat nggak bisa. Di Indonesia ganja itu nggak ada penyalahgunaan ganja gitu. Malaysia aja, negara yang lebih konservatif daripada kita, udah membiarkan warganya cocok tanam ganja untuk kebutuhan medis. Di negaranya ganja masih ilegal, tapi warganya diizinkan untuk cocok tanam ganja selama untuk kebutuhan medis dalam pengawasan. Perasaan kita deh kemarin yang warganya yang namanya Fidelis, yang nanam ganja di rumahnya untuk istrinya yang sakit, karena dengan ganja istrinya jadi mau makan, jadi bisa tidur, jadi nggak ngerasain sakit seperti biasanya. Fidelis ngelakuin itu bukan untuk gigs, bukan untuk ngebaks, untuk istrinya, untuk medis, kemudian ditangkap, dipenjara, istrinya meninggal. Sedih itu, berita sedih. Perasaan orang Indonesia yang waktu itu ada kasus ditangkap karena mau nanam ganja untuk pengobatan istrinya. Kenapa jadi Malaysia jadi duluan daripada kita? Ada apa dengan kita? Bego? Enggak kan? Terus berhentilah ngomong sama gue bahwa Panji, Indonesia belum siap. Indonesia nggak cukup maju untuk siap yang kayak gitu, Panji. Negara-negara maju mungkin udah bisa lah. Malaysia, gue ngomongin Malaysia, gue bukan ngomongin Amerika, Kanada, nggak ngomongin Belanda, gue ngomongin Malaysia. Dan kalau di kepala lu ngerasa Indonesia terbelakang dibandingin sama Malaysia, itu lebih menggambarkan lu daripada gua. Nggak ada, bukan penyalahgunaan sih kalau ganja. Karena nggak ada penggunaan yang benar. Dan gua ngomong gini, bukan pengen ngomong ke BNN atau bukan pengen ngomong ke polisi. Gue pengen ngomong ke kita semua. Kita semua tuh mesti ingat bahwa yang mereka lakukan kepada teman-teman kita itu salah. Dan gue ngomong ini sama Bang Arman Depari, lo tahu ini, gue di hadapan kepala BNN ngomong bahwa gue pro regulasi ganja. Gue duduk satu forum, bukan rahasia lagi. Dan
Gue ngomong sama Bang Arman, ketika lagi jeda iklan, gue bilang, Bang Arman, saya cuman kesel satu dari BNN. Cuman satu yang saya keselin. Kenapa sih teman-teman saya yang notabene pengguna, Bang? Pengguna, pesakitan mereka ini, kan dipertontonkan kayak mereka penjahat. Bang Arman bilang itu kan bukan salah kami. Itu kan teman-temannya Rossi, karena waktu itu lagi di Kompas TV, ini acaranya Rosiana Silalahi. Maksudnya teman-temannya Rossi itu jurnalis. Ya salah jurnalis lah. Jurnalis itu kan yang mempertontonkan mereka. Terus gue bilang, Pak, jurnalis juga nggak datang kalau Bapak nggak bikin preskon. Bapak. Nggak ada jawaban balik dari Bang Arman. Itu waktu Lucinta Luna ditangkap. Ngapain Lucinta Luna disuruh datang seremonial pemusnahan barang bukti yang cuma segelintir itu tadi? Buat apa? Apa gitu? Ngapain dia suruh duduk di situ? Nontonin penghancuran barang bukti. Buat apa? Kalau bukan untuk tontonan. Teman-teman gue bukan tontonan. Lu pikir ini sirkus? Kebun binatang gitu? Salah tau? Salah ketika kita, lu, gua, polisinya tahu bahwa dia ini pengguna. Dan dipertontonkan di depan umum. Kayak ada maling di zaman medieval gitu, zaman dulu gitu. Dipasung di tengah alun-alun kota. Lihat nih maling nih gitu. Kalau misalnya lu bilang, biarin aja Mas Panji, namanya juga salah, ya terima aja. Nah, hanya karena kita benar bukan berarti kita boleh melakukan apapun kepada yang salah. Kan itu udah gue bilang kan di stand up, hanya karena kita benar bukan berarti kita berhak untuk melakukan apapun yang kepada yang salah. Jadi terus karena teman-teman gue salah pakai ganja terus boleh dipermalukan, boleh dijadiin objek, boleh dijadiin alat kampanye. Jadi terus kalau misalnya ada maling, boleh dibakar sama massa, boleh dipukulin. Jadi kalau misalnya ada orang salah sebut, salah ngomong, salah berperilaku di sosmed, lalu boleh didoxing, dicari informasi pribadinya, dibuka alamat tempat tinggalnya, dibuka nama nyokapnya, dibuka nama istrinya, dibuka nama anak-anaknya, sekolah anak-anaknya gimana, boleh. Enggak. Hanya karena kita benar, bukan berarti kita boleh melakukan apapun yang kita mau kepada yang salah, karena itu akan melahirkan dendam. Mereka itu pesakitan. Di film Partikelir, serius ini gue ya, gue bukan mau bercanda. Di film Partikelir, ada karakter Adri yang diperankan gue, dan karakter Jaka yang diperankan sama Deva. Di akhir karakter Adri bilang sama karakter Deva bahwa gue tahu lu tuh nyabu. Dibawa ke panti rehabilitasi. Terus karakter yang namanya Jaka ini nangis. Terus dia bilang, gue pesakitan, Dri. Terus Adri bilang, bukan Jak, lu bukan pesakitan, lu sahabat gue. Waktu gue tulis itu naskah, gue mau nangis. Karena gue ingat sahabat gue yang meninggal karena sabu, kan gue pernah cerita. Kalau nonton Partikelir sampai habis, itu ada fotonya Reynaldo Harbiana Epasa, sahabat gue. Yang gak berhasil gue tolong. Sehingga saking traumanya butuh waktu untuk gue bisa bilang seseorang adalah sahabat gue, karena terakhir kali gue punya sahabat kayak gitu kan. Naldo bukan pesakitan, Naldo bukan penjahat karena dia make, dia bukan kriminal. Dia itu pesakitan. Bukan pesakitan, dia sahabat gue. Harusnya semua orang di Indonesia ngelihat pengguna narkoba tuh seperti Adri ngelihat Jaka. Polisi harusnya ngelihat pengguna narkoba seperti Adri ngelihat Jaka. Dilindungin gitu, ditolong, dibantu. Bukan dipermalukan, dijadiin tontonan. Dikasih lihat bahasa tubuhnya membungkuk, malu, matanya kosong, nanar. Udah salah dipermalukan. Bahkan di press conference-nya
partikelir aja ya. Gue udah bilang soal isu ini bahwa film ini adalah wujud dari sisi gue yang orang gak pernah tahu, wujud soal ke dalamnya keresahan gue soal narkoba dan bagaimana negara ini memperlakukan pengguna seakan-akan dia penjahat. Berkali-kali Dwi adalah aktor yang brilian, Jeffrey Nichols adalah aktor yang brilian, Om Tio adalah aktor yang brilian, Iwa adalah rapper yang brilian. Mereka bukan penjahat, mereka gak merugikan orang lain. Mana ada nama-nama tadi? Ada gitu, mengganggu ketertiban umum. Orang pakai ganja mengganggu ketertiban umum? Gak ada. Gak ada. Ya, kalaupun ada orang pakai ganja mengganggu ketertiban umum adalah karena suara ketawanya gak berhenti-berhenti terus tetangga keganggu. Kemungkinan itu. Orang pakai ganja juga kalau lapar gara-gara habis giting, terus nggak ngetok-ngetok warung mie, "Woi, buka dong lapar," gitu, nggak gitu. Nyari mereka keliling-keliling sambil ketawa-ketawa nyari. Itu dia nasi goreng dok-dok tuh, buka makan dia di setengah. Nggak nyusahin orang. Apalagi satu linting. Sekali lagi gue bukan mau ngomongin bahwa gue mau ganja, boleh. Gue tahu posisinya ganja adalah masih ilegal. Itu omongan yang lain lah soal ganja. Gue bukan ngomongin soal mereka nggak salah. Kalau peraturannya bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Udah salah, itu jelas. Gue cuma mau ngomongin, itu teman-teman gue, mereka itu pemakai, bukan penjual, bukan pengedar. Mereka tidak boleh mereka nggak boleh dipertontonkan, dipermalukan, dijadikan sebagai alat kampanye. Bikin sendiri aja, jangan pakai teman-teman gue. Dan gue bikin video ini nggak minta izin sama semua nama-nama yang gue sebut. Tapi hati gue, doa gue untuk Widi, untuk anak-anaknya, untuk semua teman-teman yang tadi gue sebut. Gue juga bakal disebelin orang gara-gara bikin video ini, tapi what else is new, right? Gue juga gak tahu gimana cara ngubahnya. Mungkin harus ada aturan. Undang-undang, gak ngerti gue. Yang secara spesifik bilang, ini tolong mereka jangan dipertontonkan lagi, no. Hanya karena mereka salah bukan berarti lu boleh ngelakuin apapun sama mereka. Somebody has to say this. Terbuka. Dan moga-moga kalaupun lu sama gue gak bisa membuat aturan perundangannya atau apa, setidaknya lu sama gue bukan pengen mengubah opini lu. Terus gue gak pengen menggalang rakyat seluruh Indonesia jadi berpikir yang sama. Iya benar-benar Panji benar, ayo kita bikin gerakan. Bukan itu yang gue mau. Gue pengen lu tahu ada cara pikir kayak gue. Tahu aja bahwa di Indonesia ini ada orang yang berpikiran kayak gue. Yang gak setuju pengguna dipertontonkan di media seakan-akan mereka penjahat. Jadikan alat kampanye orang. Stop pakai teman-teman gue jadi alat kampanye. Salah, iya. Bantu, bawa ke rehabilitasi. Jangan jadiin tontonan. Ya kalau wartawan media dengan tolok ukur sukses yang mungkin tidak lagi jumlah eksemplar, tapi jumlah klik, ya emang itu yang mereka cari gitu. Tapi kan ini kan polisinya, ini kan BNN-nya. Salah gak sih gue? Enggak kan? Aneh gak yang gue minta? Gue cuma minta gak mempermalukan orang aja.
Dengan dasar hanya karena kita benar bukan berarti kita boleh ngelakuin apapun yang pada yang salah. Itu doang dasar gue. Dan moga-moga ketika gue ngomong gini orang lain juga akan ngomong hal yang sama. Gue cuma minta kita semua percaya bahwa yang mereka udah lakukan selama bertahun-tahun selama ini adalah salah. Bahwa pengguna nggak boleh diperlakukan seakan-akan mereka penjahat. Karena mereka bukan penjahat. Bukan. Belum hilang bebannya. Mungkin karena benak gue tahu nggak akan ada perubahan.